Di level 3 pelajaran ke-11, aku cantik, aku dikasihi. Judul yang begitu romantis, aku cantik, aku dikasihi. Tragisnya, kalimat ini ditulis oleh seorang wanita yang merasa tidak cantik dan merasa tidak dikasihi. Oh, apakah Tuhan salah menciptakan kita? Mengapa ada orang yang tidak cantik? Ternyata permasalahannya bukan ada pada Tuhan, tetapi karena kita melihat standar yang keliru. Mari kita belajar. Ketika Adam dan Hawa masih di Taman Eden, belum ada dosa. Apa yang mereka lakukan? Fokus mereka hanyalah kepada Allah. Sehingga pada waktu itu, meskipun mereka telanjang, mereka tidak merasa telanjang karena ada sinar kemuliaan Allah yang melingkupi mereka. Apapun yang mereka butuhkan sudah disediakan Tuhan. Mereka tidak perlu mengusahakan segala sesuatu. Di Taman Eden tidak ada kejahatan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kekurangan, semuanya sempurna. Adam dan Hawa tidak perlu sekolah karena apapun yang mereka butuhkan, Tuhan yang mendownload. Kita lihat gambar kita. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Demikian juga manusia, roh, jiwa, dan tubuh. Luar biasanya, Roh Kudus yang sama ada di dalam roh Adam dan Hawa. Itulah sebabnya apapun yang mereka butuhkan, komunikasinya lancar. Arahannya jelas karena Roh Kudus yang sama ada di dalam roh manusia. Satu yang dilarang, tidak boleh makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Hawa tertipu oleh si iblis, Hawa tergoda untuk makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, karena iming-iming si iblis, kamu akan dapat membedakan mana yang baik dan yang jahat. Yang mereka nggak sadar ketika itu, artinya mereka harus bergantung kepada diri mereka sendiri. Ketika Hawa makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat dan memberikannya kepada Adam, apa yang terjadi? Kita lihat gambar sebelah kanan. Dosa memisahkan manusia dengan Allah. Roh Kudus sekarang tidak ada di dalam roh manusia. Jiwa dan tubuh manusia menyatu, rohnya mati. Manusia ibaratnya dulu punya GPS-nya Roh Kudus yang senantiasa menuntun, yang memberi info kapan mesti belok kanan, belok kiri, putar balik. Sekarang tidak ada. Mereka harus bergantung kepada panca inderanya saja. Padahal panca indera itu terbatas. Hanya bisa melihat sejauh mata memandang, sejauh apa yang kita dengar, pertimbangan kita bisa keliru. Kalau Roh Kudus, apa yang akan terjadi puluhan tahun pun tahu. Adam dan Hawa menyadari ketelanjangannya, malu menutup auratnya dengan daun. Next, gambar berikutnya. Manusia berubah, sekarang pusatnya aku. Itulah sebabnya orang yang belum lahir baru pasti egois. Pusatnya hanya dirinya sendiri. Aku, dan aku. Karena mereka bingung. Sekarang nggak punya GPS. Mereka harus bergantung kepada panca indera. Sementara iblis memanfaatkan apa yang kita lihat, kita dengar, diselewengkan. Iblis itu hanya bisa menipu. Karena sekarang kan manusia
Beda dengan dulu yang bisa tahu segala sesuatu sama seperti Allah, diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Sekarang dia terbatas. Hanya apa yang bisa ditangkap oleh panca indera. Oleh karena itu iblis memanfaatkan apa yang bisa ditangkap oleh panca indera itu menjadi sesuatu yang tidak pasti. Kebenaran Allah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap sama. Tetapi kebenaran dunia selalu berubah. Baca saja koran. Koran hari ini sama koran besok isinya pasti sudah berbeda. Zaman dulu yang namanya wanita cantik itu kalau semok-semok gendut-gendut gitu. Wanita sekarang kalau bisa seperti orang yang kurang makan itu. Makin sip. Peragawati di Perancis katanya seperti itu. Mereka sampai gak berani makan. Hanya mengulum permen demi menjaga tubuhnya tetap skinny. Kalau zaman saya kecil, kalau ada cowok yang lembeng-lembeng, genit-genit gitu, dibully. Dibully, diketawain, dijauhkan, dikucilkan. Tapi lihat gadis-gadis muda sekarang, idolanya cowok Korea bermake up full. Sampai saya miris kalau melihat risi gitu. Kemudian kita lihat sebelah gambar sebelah kanan. Itu gambar wanita tua atau wanita muda yang cantik dan elegan. Itulah cara iblis menipu kita. Ketika kita salah melihat, pasti keputusan-keputusan kita salah juga, bukan? Kita mengira, aduh ini nenek tua, berarti saya perlu kasih bubur, kasih kursi roda. Gak taunya itu gadis muda yang cantik dan elegan. Yang dibutuhkan berbeda. Inilah contoh bagaimana iblis menipu kita. 2 Korintus 10 ayat 12 berkata, mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Gadis yang tadi yang mengatakan aku cantik, aku dikasih, padahal dia merasa gak cantik. Benarkah dia gak cantik? Sesungguhnya enggak. Setiap kita cantik, istimewa, limited edition, satu-satunya di dunia ini. Gak ada orang yang persis seperti kita. Mirip-mirip, kalau dideketin nanti beda. Tetapi karena kita ini sudah di brainwash. Yang cantik itu yang seperti ini. Kalau gak seperti ini gak cantik. Padahal Tuhan tidak pernah salah menciptakan kita. Stephen Furtick bagus sekali ini mengatakan dan perlu diperhatikan. Alasan kita berjuang melawan rasa tidak aman karena kita membandingkan kehidupan kita di belakang layar, artinya kehidupan kita yang sesungguhnya, dengan cuplikan kehidupan orang lain yang dipamerkan di Instagram, di Facebook, betul nggak? Padahal kalau kita lihat di Facebook, di Instagram, aduh suami-suami beneran melebihi Romeo. Padahal di rumah belum tentu, mungkin pakaian kotor langsung dilempar-lempar begitu. Tapi kan kalau di IG itu aduh, James Bond juga kalah. Nah, kalau kita dengan lugu membandingkan suami kita dengan suami-suami di sosmed, bisa berantem terus. Padahal itu kehidupan yang dipamerkan. Ketika seseorang mempercayai kebohongan itu, maka kebohongan itu menjadi kebenaran bagi dirinya dan akan mempengaruhi seluruh hidupnya. 1 Yohanes 4 ayat 16 berkata, Allah adalah kasih. Kasih Allah itu kasih agape, kasih yang tidak bersyarat. Roma 5 ayat 8 berkata, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa.
ketika kita nggak cantik, masih berantakan, masih amburadul, Tuhan itu mengirimkan anaknya untuk kita. 1 Yohanes 4 ayat 10 berkata, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa. Inisiatifnya semua dari Allah. Allah itu menganggap kita begitu berharga sampai istilahnya dikejar kayak mengejar cewek cantik. Yohanes 3 ayat 16 sampai 17 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Itulah sebabnya Yesus mati di kayu salib, bangkit mengalahkan maut untuk kita. Tuhan kan mati untuk semua orang. Ingat, seandainya di dunia itu hanya ada kita, satu orang ini, Yesus pun mati untuk kita. Karena Yesus mati untuk kita itu personal, untuk kita masing-masing. Karena bagi Kristus kita itu spesial. Setiap kita punya tujuan hidup dan peran yang tidak tergantikan. Ibrani 12 ayat 1 sampai 2 berkata, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Mengapa banyak dari kita nggak happy, nggak bahagia, tidak merasa puas dengan diri kita? Karena kita tidak sadar bahwa setiap kita punya, ibaratnya lomba lari, setiap kita punya lintasan yang berbeda. Saya berbeda dengan Desi, dengan Bu Rini, dengan yang lain. Setiap kita punya lintasan yang berbeda. Berlombalah di lintasan kita sendiri. Kalau kita berlomba di lintasan orang lain, kita tidak diciptakan untuk menjadi seperti, saya tidak diciptakan seperti Bu Rini ataupun seperti Desi, tentunya saya akan frustrasi. Dan kemudian kalau saya membandingkan diri, ya pastilah Bu Rini pinter masak, saya gak mau masak. Wah, ya pasti beda. Nah, itulah sebabnya banyak orang diciptakan Tuhan seperti monyet yang hidup di darat, hidupnya untuk makan buah-buahan. Dia bisa melompat ke sana kemari, memanjat pohon untuk mengambil buah untuk dia hidup. Tapi ada orang lain yang diciptakan seperti ikan. Ikan hidupnya di air, mereka punya insang, cara hidupnya beda, dunianya berbeda. Dunia bawah laut, sementara monyet di darat. Kerap kali ikan kepengen seperti monyet, monyetnya kepengen seperti ikan. Aduh, enak ya ikan ya. Adem-adem terus, gak usah ber-AC. Sementara ikan, aku tuh kepengen kayak monyet. Bisa naik-naik tinggi ngambil buah, enak kelihatannya. Itulah gambaran kita. Itulah sebabnya kita merasa tidak cantik, merasa tidak dikasih, karena kita salah memandang. Marilah kita melakukannya. Ketika kita berlari di lintasan kita, kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Harusnya ketika kita berlari di lintasan kita, pandangan kita hanya kepada Yesus yang menciptakan kita,
Yesus yang tahu persis apa tujuan hidup kita. Dan Yesus yang akan memimpin kita, menolong kita untuk menggenapi tugas yang diberikan Tuhan kepada kita. Frederick Buechner mengatakan hal yang menarik sekali. Tempat di mana Allah memanggilmu adalah tempat di mana kebahagiaan terdalam hatimu bertemu dengan kebutuhan terbesar dunia. Jangan berusaha menjadi orang lain. Karena tempat di mana kita merasa sedemikian puas, membahagiakan, itu juga merupakan tempat di mana dunia membutuhkan kita. Dan itu memang Tuhan sudah merancangkan. Kalau kita hidup menggenapi apa yang Tuhan mau, kita akan merasakan kepuasan, keutuhan, mencapai kesuksesan yang terbaik. Masalahnya, kita senantiasa tergoda ingin menjadi orang lain. Run your own race, fulfilling God's plan. Berlarilah di lintasan kita sendiri, menggenapi tujuan Allah bagi kehidupan kita. Ibrani 4 ayat 15 sampai 16 berkata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Tadi kita sudah belajar. Kita datang kepada Tuhan supaya kita bisa bekerja sama dengan Tuhan. Menggenapi rancangannya dalam hidup kita. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Bagaimana kita bisa memenuhi rancangan Tuhan dalam kehidupan kita? Banyak orang berpikir, oh mungkin Tuhan itu merancangkan saya untuk saya tuh one day masuk di New York Times gitu. Rancangan Tuhan tuh gak seperti itu, bukan satu tujuan seperti itu. Rancangan Tuhan itu agar kita melekat kepada Tuhan. Kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Nanti Tuhan yang akan mengarahkan kita di setiap season yang terbaik bagi kehidupan kita. Contohnya yang paling mudah. Saya Kristen ketika saya sudah menikah, pada waktu itu saya ada di kota Solo. Awal saya di kota Solo itu saya mengenal Tuhan, mulai belajar baca Alkitab, baca buku rohani sebanyak-banyaknya. Saya nggak tahu kalau buku rohani itu macam-macam doktrin. Jadi seringkali jadi malah bingung baca sana sini. Tetapi kerinduan saya itu didengar Tuhan. Apakah saya diberkati saat itu? Yes. Dari awal saya diberkati. Tuhan menolong, banyak mujizat terjadi. Itu ketika saya di Solo. Dulu waktu saya di Solo kepingin sekali nulis. Heranya nggak dapat tempat untuk bisa menulis. One day Tuhan mengarahkan saya ke Surabaya. Kami sekeluarga pindah ke Surabaya. Ternyata Tuhan punya rencana yang baru. Di Surabaya saya masuk gereja di mana saya diberikan kesempatan bisa belajar menulis. Ada yang ngajarin nulis dan saya bisa menulis di sana sampai saya membuat beberapa buku. Ketika putri bungsu saya Michelle sekolah SMA di Jakarta, saya ngikut ke Jakarta. Ketika di Jakarta, apa kerjaan saya? Ikut seminar kanan kiri, motivator A, motivator B dan sebagainya. Sampai akhirnya one day saya itu dibawa seorang motivator beli apartemen di Johor dan bertemulah dengan Mas Imam. Pada waktu itu ya gak kepikir, oh Imam ini akan punya peran dalam hidup saya. Enggak, biasa aja. Arek Surabaya sama-sama cocok ngomong makanan. Jadi ya klop. Habis itu juga gak pernah kontakan. Sampai one day tiba-tiba saya itu gatel, kepingin kirim seruput kopi cantik ke Mas Imam. Kirim. Terus Imam bilang,
AI sudah baca buku Otoritas Orang Percaya. Apa itu? Bukunya Andrew. Tak cari, tak beli. Saya baca. Ada pertanyaan. Saya telepon gak berani terima. Ternyata belum baca. Yang sudah baca Desi. Tapi ya sudah. Saya tidak menyangka pertemuan sama imam yang gak sengaja itu membawa saya ke Keris. Dari Keris, saya bertemulah Bapak Ibu yang luar biasa di tempat ini. Betul? Kalau saya nggak ke Keris, saya nggak akan ketemu Bapak Ibu. Itulah ketika kita menempel kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengarahkan di setiap season kehidupan kita. Membawa kita dari satu level kepada level berikutnya. Judy Garland berkata, be the best version of yourself, not a second-rate version of someone else. Jadilah versi terbaik dari diri kita, jangan jadi versi kawinnya orang lain. Percuma. Kunci menggenapi rencana Tuhan, Amsal 3 ayat 13 sampai 18. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat atau wisdom. Wisdom itu pengertian, kepandaian, pengetahuan yang tidak bisa dipelajari. Kita dapatkan dari Tuhan. Download dari Tuhan. Orang yang memperoleh kepandaian itu knowledge and understanding. Sesuai Amsal 2 ayat 6. Kepandaian itu kayak kita sekolah, dapat pengetahuan. Kalau mau beli properti kita harus tahu pajaknya berapa. Kalau mau beli mobil, oh iya, ini pajaknya sekian, mobil listrik pajak berapa, ini berapa. Itu kepandaian yang kita pelajari secara natural. Kalau kita punya hikmat yang dari Tuhan, kita punya kepandaian yang ini, kombinasi keduanya itu melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan, tidak ada yang dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang kepadanya akan disebut bahagia. Wahyu 3 ayat 11 berkata, Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Mahkota kemenangan kita. Mahkota kita apa? Amsal 4 ayat 6 mengatakan mahkota kita itu adalah hikmat dan kepandaian kita. Bagaimana caranya supaya kita memiliki hikmat dan kepandaian? Ubah mindset kita dengan mengganti pikiran kita dengan pikiran Allah melalui firman-Nya. Mengubah wrong thinking menjadi right thinking. Pikiran-pikiran yang salah diubah menjadi pikiran-pikiran yang benar. Ketika pikiran kita selaras dengan pikiran Allah, attitude kita, sikap kita berubah. Behavior kita, tingkah laku kita berubah. Tindakan kita berubah, maka kesuksesan menjadi bagian kita. Harus sukses, Bu? Yes. Karena Pengkhotbah 9 ayat 16 berkata, hikmat lebih baik daripada keperkasaan. Tetapi hikmat orang miskin dihina dan perkataannya tidak didengar orang. Tuhan mau kita sukses. Sukses itu tidak ada hubungannya dengan berapa jumlah duitnya. Tapi be the best di setiap bidang yang kita geluti. Karena dengan demikian, suara kita akan didengar orang. Kalau suara kita didengar orang, kita bisa mempengaruhi orang lain. Mereka mau dengar firman yang kita sampaikan. 1 Yohanes 2 ayat 16 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Bagaimana Kristus hidup? Dia memiliki intimacy with the Lord. Yesus memiliki keintiman dengan Bapa. Dia berkata, aku tidak pernah melakukan
sesuatu pun kalau aku tidak melihat Bapa melakukannya. Aku tidak pernah mengatakan sesuatu pun kalau aku tidak mendengar Bapa mengatakannya. Demikian juga dengan kita. Ketika kita hidup seperti itu, kita memiliki wibawa Allah. Orang itu melihat kita ada yang beda. Ada wibawa Allah di dalam kita. Karakter Allah ada di dalam kita. Karakter manusia lamanya luntur. Kemudian ketika kita mentaati Tuhan, maka 1 Yohanes 4 ayat 17 akan terjadi dalam kehidupan kita. As He is, so are we in this world. Tuhan membuat kita lebih awesome daripada kita sesungguhnya. Orang ini kok pintar ya, padahal sekolahnya biasa-biasa aja. Tampangnya gak kelihatan keren, tapi kenapa dia tahu banyak hal yang profesor-profesor aja gak tahu. Karena ada hikmat Allah yang menyertai kita. Karena ada kepandaian Allah yang ada di dalam kita, membuat kita kelihatan lebih hebat dari siapa kita sesungguhnya. Ketika kita sadar identitas kita, bahwa kita berharga, kita anak Allah, kita memiliki pikiran Kristus. Orang itu sungkan sama kita. Bukan takut, tapi sungkan. Ada rasa hormat tersendiri. Kitalah yang mengajari orang cara memperlakukan kita. Kita yang mengajari orang lain memperlakukan kita dengan martabat dan hormat atau tidak. Ini berarti kita bertanggung jawab atas penganiayaan, bully, pelecehan yang dilakukan orang lain kepada kita. Kita membentuk perilaku orang lain saat kita mengizinkan mereka memperlakukan kita dan saat kita melarang mereka melakukannya. Ketika orang itu nggak pede, dia diperlakukan semena-mena pun nggak berani jawab, takut dan sebagainya. Itulah sebabnya dia dianiaya orang. Tetapi ketika kita sadar identitas kita di dalam Kristus, orang akan melihat wibawa Allah di dalam kita. Orang itu sungkan kok. Gak usah ngomong. Ada orang mau ngomong yang gak oke. Gak usah dibalas, kita diam. Ngeliat aja dia sudah keder dulu. Betul gak? Karena ada wibawa Allah di dalam kita. Itu yang mesti kita bangun. Kadang-kala orang itu sadar nggak ada orang-orang yang orang ini sebetulnya kalau dilihat itu satu persatu hidung mancung amat-amat juga enggak, matanya sipit pula, gitu ya. Kayaknya biasa semua, tapi entah bagaimana kelihatan menarik, menyenangkan. Bahkan tidak sedikit orang yang udahlah aku pilih belanja sama dia daripada sama yang lain. Karena orang Jawa bilang demenake, menyenangkan. Itu semua karena karakter Allah yang ada di dalam kita. Jadi sebetulnya cantik atau enggak cantik itu kan relatif. Nah, Filemon 1 ayat 6 itu berkata supaya penyampaian imanmu dapat menjadi efektif dengan mengakui segala kebaikan yang ada padamu di dalam Kristus Yesus. Ketika kita mengakui Tuhan, aku memiliki pikiran Kristus. Aku memiliki perkataan Kristus. Aku memiliki wibawa Kristus. Setiap orang yang lihat aku, mereka melihat Kristus di dalam aku. Katakan begitu. Tuhan aku cantik, gak usah sungkan ngomong begitu. Why not di depan kaca sendirian? Kenapa gak bilang Tuhan aku cantik, aku spesial. Setiap orang yang ketemu aku, mereka akan merasakan ada Kristus di dalam aku. Sesungguhnya kita yang mengajari orang itu bagaimana memperlakukan kita dan bagaimana pendapatnya kepada kita.
Saya ingat sekali kalau lagi ngomong ini, ingat Pak Dolphy. Pak Dolphy itu paling hobi ngatain ganteng seperti Pak Dolphy. Padahal ganteng apa enggak ya tergantung, itu relatif. Tetapi anehnya, dia kan senang sekali tuh kalau di mimbar itu bolak-balik ganteng seperti saya kan. Lalu ibu-ibu itu, enggak cuma ibu-ibu, bapak-bapak juga mulai ngomong, iya ganteng seperti Pak Dolphy. Akhirnya saya belajar. Dia mengajari orang bagaimana menyebut dia itu ganteng. Betul nggak? Dan tanpa sadar, ketika kita ngomong terus begitu, orang percaya loh. Gitu. Nah kalau kita ngomong, aku tuh pinter, aku tuh istimewa. Ngomong terus, ngomong sendiri aja, nggak usah pamer-pamer di depan orang. Sendirian di kamar mandi. Saya berharga, saya istimewa, saya cantik. Semua orang yang melihat saya, melihat ada sesuatu yang berbeda di dalam saya. Hikmat Tuhan akan menyertai aku. Setiap kata-kata yang aku keluarkan, itu kata-kata hikmatnya Allah. Ngomong gitu gak apa-apa. Dan ketika kita memperkatakan seperti itu, kita memprogram diri kita, dan terjadi seperti itu. Terjadilah menurut imanmu. Sebagai penutup, a man who wants to lead the orchestra must turn his back on the crowd. Quote dari Max Lucado. Seseorang yang ingin memimpin orkestra harus berani membelakangi keramaian. Artinya, saat kita memahami jati diri kita di dalam Kristus, kita tidak perlu mencari pengakuan manusia. Tetapi kita justru dihormati karena hidup kita ini mencerminkan Kristus. Kunci untuk dihargai dan dihormati adalah menyadari siapa kita di dalam Kristus sebagai anak-anaknya yang berharga dan dipenuhi kasih-Nya. Saat kita hidup dalam identitas itu, orang lain akan melihat dan menghormati karya Tuhan di dalam diri kita. Artinya, kita yang memutuskan sesungguhnya kita mau dihormati seperti apa atau mau dibully. Itu pilihan ada di tangan kita. Maukah kita membangun diri kita sendiri, memastikan siapa identitas kita di dalam Kristus. Ketika kita sadar siapa kita di dalam Kristus, maka orang lain pun akan menyadari hal itu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.